Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 876. Ah, apakah ini yang kamu posting di Weibo? Chen Feng terkejut saat melihat Weibo milik Wang Xinyao. Tanpa bimbingan seseorang, saya tidak akan pernah bisa mengerti Weibo seperti ini. Wang Xinyao terkikik dan berkata, itu diposting oleh Sister Mier. Weibo saya dikelola oleh orang lain selain saya. Paman, lihat pernyataan resmi Weibo dari tim kolom, Running Sisters. Chen Feng segera menemukan pernyataan itu, membukanya dan melihat bahwa itu sangat resmi. Arti umumnya adalah untuk memberikan kejutan kepada penggemar, tim program secara khusus menggunakan siaran langsung untuk menunjukkan cara paling otentik merobek label nama untuk diberikan kembali kepada penggemar. Dan semua ksatria suci di dalamnya adalah ahli seni bela diri. Semua adegan pertarungan juga dirancang dan dilatih. Terakhir, tentu saja saya mengucapkan terima kasih kepada para penggemar yang telah menonton. Sungguh menakjubkan, Anda bisa bermain begitu besar dan tetap menahannya dengan mantap. Setelah melihat postingan Weibo para selebriti ini, mereka semua terlihat seperti orang normal. Siapa yang bisa membayangkan mereka melewati hari yang menakutkan? Industri hiburan sungguh menghibur. Tapi tidak apa-apa, sejauh ini yang terbaik. Chen Feng diam-diam mengaguminya, orang-orang dari klan kekaisaran sangat kuat. Sangat mudah untuk menekan siaran langsung selebriti yang kacau dan luar biasa ini. Jarang sekali semua selebritis bisa menelan nafas ini dan menurut. Namun meski begitu, tidak peduli siapa bintang wanitanya, dia tidak bersedia membeberkan kebenaran masalah ini. Industri hiburan adalah lingkaran keuntungan, dan tidak ada yang mau mengarungi air berlumpur ini lagi dengan perhitungan kepentingan yang cermat. Paman, silakan klik beranda saya dan lihat berapa banyak penggemar yang saya miliki sekarang. Wang Xinyao sama sekali tidak mendengarkan emosi Chen Feng, tetapi meregangkan lehernya dengan penuh semangat. Penampilan Wang Xinyao yang bersemangat membuat Chen Feng tertawa. Dia mengklik gambar profil lucu Wang Xinyao dan memasuki halaman beranda. Coba lihat lebih dekat, nak. Kamu punya 1 juta penggemar. 1.080.000 penggemar, Xinyao luar biasa. Tampaknya siaran langsung ini berperan besar dalam popularitas Wang Xinyao. Wang Xinyao berkata dengan bangga, ini hanya Weibo. Akun Douyin saya memiliki lebih dari 1 juta penggemar, hehe. Jutaan penggemar jelas merupakan langkah awal untuk menjadi seorang superstar. Chen Feng tertawa, mengembalikan telepon kepada Wang Xinyao, dan berkata dengan bercanda, ini acara yang bagus, Xinyao, kamu harus mentraktir kami. Bagaimana kalau kami, lebih dari 10 orang, pergi makan sesuatu yang enak di siang hari? Kamu bahkan membunuh keponakanmu. Paman, kamu sangat tidak berharga. Wang Xinyao memutar matanya sambil memegang ponselnya. Saat itu, ponselnya berdering. Wang Xinyao menjawab telepon dan berbicara dengan sopan kepada Heren. Setelah menutup telepon, seluruh tubuhku merosot. Kenapa kamu sangat lelah? Apakah Sister Mier akan membawamu pergi? Chen Feng bertanya sambil makan. Jelas sekali bahwa telepon itu dari Sister Mier. Dia sudah berbicara dengan Sister Mier kemarin, dan dialah yang meminta Sister Mier menelepon Wang Xinyao dan menjemput gadis kecil ini. Masalah di Tianfu telah berakhir. Wang Xinyao juga mengumpulkan popularitas awal melalui siaran langsung ini. Dapat dikatakan tujuannya telah tercapai. Saatnya terus mendapat pelatihan dari iblis, menjadi seniman tidak semudah itu. Ya, kakak Mier bilang dia akan menjemputku nanti. Wang Xinyao tampak sedih, jelas enggan meninggalkan Chen Feng. Apakah kamu enggan meninggalkan pamanmu? Tanya Chen Feng sambil tersenyum. Mengapa kamu tidak bisa menyerah? Wang Xinyao cemberut, tiba-tiba tersenyum, dan berkata dengan bangga, tidak perlu mentraktir kami di siang hari. Derap kegembiraan langsung keluar dari dapur. Chen Feng tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya, gadis ini sangat manis. Dalam waktu 1 jam, Sister Mier mengirim seseorang untuk menjemput Wang Xinyao dengan Fan. Dia bilang dia tidak peduli, tetapi ketika dia dan Chen Feng benar-benar berpisah, Wang Xinyao hampir menangis. Tidak, ini membuat Chen Feng, seorang lelaki tua, merasa sedih. Hampir jam 10 ketika Wang Xinyao diusir. Saat ini, Kaisar Tang bangun dengan mengantuk. Sesantai seolah-olah dia berada di rumah, dia menyelinap ke dapur, mencuri beberapa roti, dan memakannya sambil bersandar di pagar. Khawatir tentang Lan Zunlong, Chen Feng pergi melihatnya. Orang ini masih merupakan bidak catur yang bisa digunakan,
jadi tidak ada yang salah. Untungnya, Daya dan Dayan sangat berdedikasi dan menjaga Lan Zunlong dengan ketat sehingga mustahil untuk melarikan diri. Ketika Chen Feng pergi, dia mengambil setengah bungkus Raja Furong dari saku Daya. Sambil memegang satu di mulutnya, dia berdiri di depan Kaisar Tang, yang sedang makan roti kukus, dan berkata dengan marah, "Kadang-kadang aku harus mengagumimu, mengapa sikapmu begitu baik? Kamu telah menyinggung perasaanku, namun kamu berani tinggal di tempatku, makan dan minum sebagaimana mestinya, seperti orang normal. Kalau dipikir-pikir, kamu sama sekali tidak sedih ketika klan Yuntang dihancurkan, jadi tidak terasa aneh sama sekali." Mulut mengunyah Kaisar Tang berhenti sejenak. Lalu, dia berkata sambil tersenyum, "Nak, kamu selalu berbicara dengan niat licik. Kenapa kamu masih begitu meragukanku sampai sekarang?" "Ragu? Semua orang tahu beberapa hal dengan baik, apakah kamu harus mengatakannya dengan jelas?" Chen Feng juga berbaring di pagar. Soal rumput suci yang menyelamatkan Zhang Xinyan masih menjadi rintangan yang belum bisa dia atasi sampai sekarang. Orang tua ini sudah berkali-kali bimbang tentang keluarga Lan. Sejujurnya, dia benar-benar tidak bisa mempercayai Kaisar Tang. "Karena kamu tidak bisa percaya, ayo bermain. Mari kita lihat siapa yang bisa mengungguli siapa, dan tidak ada yang bisa menyalahkannya jika dia ditipu dan dilumpuhkan oleh pihak lain. Oke, bersama-sama kita berdua adalah murid Pak Tua Chang Sui. Aku lebih tua darimu, jadi aku bisa disebut kakak laki-lakimu. Selama Pak Tua Chang Sui ada di sini, aku tidak akan pernah menyakitimu dalam hidup ini." Kaisar Tang mengungkapkan pendiriannya lagi, ekspresinya setulus yang dia inginkan. Chen Feng tidak bisa menahan rasa geli. Kartu emosional semacam ini dimainkan dengan sangat buruk. Dia terlalu malas untuk mendengarkan apa yang disebut kata-kata sebenarnya dari Kaisar Tang. Dia menyipitkan matanya dan berkata, "Percaya atau tidak, saya punya penilaian sendiri. Lalu Anda bisa memberitahu saya dulu tentang hal kedua yang saya katakan kemarin. Pentingnya tentang masalah ini. Menurutku itu secara langsung mempengaruhi apakah aku mempercayaimu atau tidak. Faktanya, hingga saat ini, saya belum menduga Kaisar Tang memiliki rahasia lain yang dapat mempengaruhi hatinya. Namun tampaknya kali ini Kaisar Tang tampak penuh percaya diri." Benar saja, mata Kaisar Tang menjadi percaya diri, dan dia tersenyum dan berkata, "Masalah ini pasti akan berguna bagi Anda, dan pasti akan membuat Anda sepenuhnya melepaskan apa yang saya lakukan sebelumnya." "Oh, kalau begitu aku mendengarkannya." Keingintahuan Chen Feng juga muncul. Kaisar Tang tiba-tiba merendahkan suaranya dan kemudian berkata, "Alasan mengapa saya selalu ingin dekat dengan keluarga Lan dan bahkan menyinggung Anda berkali-kali adalah karena saya memiliki tugas yang sangat penting di pundak saya, yaitu menemukan sesuatu dari keluarga Lan." "Apa?" Chen Fengju menjadi marah. Kaisar Tang mengucapkan dua kata, "buku emas." "Buku emas." Chen Feng terkejut. Sejujurnya, kali ini Kaisar Tang benar-benar memberinya kejutan. "Saya baru mengetahui tentang buku emas dari Bai Seng kemarin." Hari ini, petunjuk ini benar-benar keluar lagi dari mulut Kaisar Tang. Jika bukan karena kepercayaannya pada Bai Seng, dia akan meragukan apakah kedua pria itu berkolusi. Bab 877. Kaisar Tang tidak dapat menahan diri untuk tidak terkejut, dan berkata dengan tidak percaya, "Apa? Sepertinya Anda tahu tentang buku emas. Ini adalah rahasia utama di antara rahasia utama. Hanya sedikit orang yang mengetahui rahasia utama ini." Dia sangat terkejut, ternyata Chen Feng mengetahui tentang buku emas itu. Ini adalah rahasia yang tidak dia ketahui sampai dia hampir mati. "Jangan bertanya lagi." Mata Chen Feng menjadi lebih tajam dan dia berkata dengan nada dingin, "Teruslah bicara." Segalanya tampaknya menjadi semakin rumit. Kaisar Tang menelan keterkejutannya, berpikir sejenak, dan kemudian melanjutkan, "Kamu juga tahu bahwa aku melakukan perjalanan melalui dunia malam yang gelap saat itu, dan untuk menantang Dewa Pengobatan, aku juga tinggal di Lembah Delapan Dewa. Dan setelah aku turun dari Gunung Salju Kunlun, aku tinggal di Lembah Delapan Dewa sebentar. Suatu malam, saya datang ke kota Jiushui, kota terdekat dengan Lembah Delapan Dewa, di mana saya menyaksikan pertempuran yang mengerikan dengan mata kepala sendiri. Sekelompok 5 orang, semuanya adalah master atau lebih, sedang menyerang keluarga Lan. Kekuatan salah satu dari mereka bahkan lebih menakutkan dan sulit dipercaya. Dia begitu liar dan mendominasi bahkan Lan Qingchang dan Lan Changgu tidak bisa mengalahkannya. Saat keluarga Lan dikalahkan, kedua belah pihak saling berhadapan untuk sementara waktu. Dan aku menggunakan keterampilan penyembunyian menahan napas untuk mendekat secara diam-diam dan mendengar Lan Changgu berkata dengan telingaku sendiri,
keluarga Lan tidak memiliki buku emas. Bai Qi, kamu bertindak terlalu jauh. Bai Qi. Mata Chen Feng membelalak. Teman baik, mengapa kakek Bai Qi terlibat? Kaisar Tang mengangguk dan berkata, ya, saya kemudian menyadari bahwa orang yang menyerang keluarga Lan adalah Bai Qi. Saya pikir keluarga Lan akan hancur, tetapi tanpa diduga, Dewa Tinju Taison tiba-tiba muncul. Taison, gumam Chen Feng. Dia bahkan berpikir diam-diam di dalam hatinya, mungkinkah kakek Bai Qi tewas dalam pertempuran ini? 8 dewa ada di sini, siapa yang bisa mengalahkan mereka? Tidak, pertarungan sengit tidak bisa dihindari. Karena partisipasi Taison dalam pertempuran, situasinya berubah drastis. Taison mengalahkan Bai Qi, dan tim beranggotakan 5 orang Bai Qi hancur total. Saya sangat takut saat itu karena Lan Changgu begitu kejam hingga dia benar-benar membunuh semua pelayan keluarga Lan yang hadir malam itu, hanya untuk menyembunyikan buku emas itu. Berkat keterampilan menyembunyikan nafasku, aku terlindungi dan lolos dari tempat kejadian. Berbicara tentang ini, Kaisar Tang sepertinya masih memiliki ketakutan. Jika dia terekspos malam itu, dia pasti akan mati di bawah tangan Taison. Setelah mendengarkan cerita Kaisar Tang, Chen Feng sangat terkejut dan bahagia. Apa yang dikatakan Bai Seng tadi malam ada hubungannya dengan apa yang dikatakan Kaisar Tang sekarang. Dengan kata lain, buku emas itu sebenarnya ada di keluarga Lan. Saat itu, kakek Bai Qi melakukan serangan mendadak terhadap keluarga Lan karena misi buku emas. Dia akan berhasil, tetapi tanpa diduga keluarga Lan mengundang Dewa Tinju Taison untuk membalikkan keadaan. Dan kakek Bai Qi juga kalah dari Taison dan mati. Apakah kamu melihat Bai Qi dibunuh dengan matamu sendiri? Chen Feng tiba-tiba bertanya. Dia masih sedikit tidak mau, atau tidak percaya. Dewa perang di hatiku akan mati di kota Jiushui. Setelah memikirkannya, Kaisar Tang berkata, sejujurnya, langit terlalu gelap dan jauh. Saya tidak bisa mengatakan bahwa Bai Qi benar-benar mati, tetapi saya melihatnya dikalahkan oleh Taison dengan mata kepala sendiri. Sejak dia masih hidup dikalahkan, Lan Changgu ingin membunuh semua orang yang mengetahui kebenaran. Kamu tidak akan membiarkan Bai Qi tetap di sini apapun yang terjadi, kan? Chen Feng mengangguk dalam diam, mengatakan demikian, itu seharusnya hampir terjadi. Kamu bilang kamu mendekati keluarga Lan karena buku emas itu. Kamu bahkan tidak tahu apa itu buku emas, jadi mengapa kamu pergi ke keluarga Lan untuk mencari buku emas itu? Chen Feng bertanya lagi. Poin ini masuk akal. Kaisar Tang menjelaskan, sejujurnya, karena kali ini saya kembali ke Gunung Salju Kunlun bersamamu, saya memberitahu Pak Tua Changsui tentang masalah ini. Tanpa diduga, Pak Tua Changsui sepertinya mengetahui asal-muasal buku emas itu dan memerintahkan saya untuk turun gunung, apapun caranya. Saya juga ingin mendapatkan buku emas. Saya baru saja pergi ke kota Jiushui dan menerima undangan keluarga Lan untuk menjadi tamu senior keluarga Lan. Jadi, kamu mengerti sekarang. Aku tidak ingin melawanmu karena keluarga Lan. Itu semua karena tugas yang diberikan kepadaku oleh lelaki tua Changsui. Aku benar-benar tidak bisa menahannya. Kali ini konfliknya harus diselesaikan kan? Berbicara tentang ini, Kaisar Tang terkekeh. Dia yakin selama dia mengatakan ini, kekhawatiran Chen Feng akan hilang. Adapun mengapa dia mengatakan hal ini, itu karena dia menyadari bahwa tidak mungkin mendapatkan buku emas dari keluarga Lan sendirian. Adapun Chen Feng, dia penuh dengan kelicikan dan kekuatan, dan dia kebetulan memiliki dendam terhadap keluarga Lan. Jika Anda bisa ikut campur dalam masalah ini, Anda mungkin bisa menggunakan tangannya untuk mendapatkan buku emas tersebut. Tang Tua, ada kesalahpahaman. Itu pernah menjadi kesalahpahaman sebelumnya. Perubahan wajah Chen Feng muncul kembali, dia mengubah ketidakpeduliannya terhadap Kaisar Tang akhir-akhir ini dan memeluk Kaisar Tang dengan antusias. Dan dia berkata sambil tersenyum, tidak. Aku harus memanggilmu kakak laki-laki. Kita adalah saudara. Lihat kesalahpahaman ini. Aku minta maaf padamu kakakku. Wajah ini berubah sangat cepat. Meskipun Kaisar Tang tidak bisa berkata-kata tentang ketidakberdayaan Chen Feng, dia juga sangat antusias. Akhirnya, Chen Feng yang gila itu stabil. Dia telah khawatir sebelumnya ketika Chen Feng menjadi gila, dia juga merawatnya. Sekarang, saya akhirnya merasa nyaman. Jelaskan saja kesalahpahaman ini. Adik laki-laki, kamu harus membantuku kali ini. Jika aku tidak mendapatkan buku emas itu, aku tidak bisa menjelaskannya kepada guru. Kaisar Tang berkata kepada Chen Feng dengan penuh semangat dengan mata penuh semangat. Chen Feng bahkan tidak memikirkannya,
dia memegang tangan Kaisar Tang dan berkata, masalahmu adalah urusanku, belum lagi masalah ini masih urusan guru. Aku akan membantu memutuskan masalah ini, biarlah, aku punya sebuah strategi yang berhasil. Kaisar Tang tercengang melihat wajah Chen Feng yang tersenyum, dia tiba-tiba merasakan firasat buruk. Sepertinya sudah diperhitungkan. Karena strategi ini, hasilnya menjadi sedikit cepat. Dia bertanya, adik laki-laki, tolong beritahu saya, selama saya bisa mendapatkan buku emas itu, saya bersedia melakukan apa saja. Chen Feng menyipitkan matanya dan tersenyum, sederhana sekali. Sebaiknya aku mengirimmu ke dalam keluarga Lan. Hanya keluarga Lan yang menyamar yang bisa mendapatkan buku emas itu. Dan aku akan segera ke kota Jiushui untuk melakukan pertarungan terakhir dengan keluarga Lan. Jika waktunya tiba, kamu dan aku akan bekerja sama secara internal dan eksternal, dan kita pasti akan menang. Kaisar Tang berkata dengan susah payah, dalam permainan pembunuhan ini, keluarga Lan hampir mati, dan tamu-tamu lainnya juga mati. Jika saya pergi ke keluarga Lan hidup-hidup, mereka pasti akan meragukan saya. Orang-orang dari keluarga Lan awalnya curiga bahwa dia memiliki hubungan lama dengan Chen Feng. Kali ini semua orang mati, tapi dia satu-satunya yang hidup aneh rasanya keluarga Lan bisa mempercayainya. Jangan berpikir begitu. Tidak sulit untuk membuat keluarga Lan mempercayainya. Chen Feng berkata, selain kamu masih hidup, ada juga harta karun hidup seperti Lan Zunlong yang masih hidup. Lan Zunlong sedang dipenjara olehku sekarang. Dia tidak tahu apa-apa tentang berita luar, apalagi kakak laki-laki kita sudah memakai celana. Ayo lakukan ini. Ayo kita main adegan. Kamu menyelamatkan Lan Zunlong dariku dan mengirimnya kembali ke kota Jiushui. Dengan cara ini, Lan Zunlong, si bodoh, akan bersaksi untukmu, dan keluarga Lan bisa mempercayainya. Sebelumnya, saya telah memikirkan cara mengirim Lan Zunlong kembali ke kota Jiushui dengan cara yang masuk akal dan masuk akal. Bagus kali ini, pengemudinya sudah di tempat. Kaisar Tang adalah pengemudi yang baik yang mengantarkan barang ke rumah Anda. Selama Lan Zunlong dikirim kembali ke kota Jiushui, dia dapat menjamin bahwa si idiot ini akan takut mati dan menyembunyikan masalah kehilangan keperawanannya. Jika ini benar-benar masalahnya, akan ada hal-hal hebat yang bisa dilihat ketika keterampilan Kaisar Lan Zunlong disempurnakan. Bab 878. Ini ide yang bagus. Kaisar Tang memikirkannya dan merasa bahwa metode yang disebutkan oleh Chen Feng memang layak. Bagaimanapun juga, Lan Zunlong juga merupakan pewaris generasi ketiga dari keluarga Lan. Jika dia menyelamatkan Lan Zunlong, itu akan menjadi pencapaian yang luar biasa. Dan Lan Zunlong akan sangat berterima kasih padanya, dan mungkin dia bisa menyelinap ke keluarga Lan secara terbuka lagi. Pada akhirnya, jika Chen Feng bertarung dengan keluarga Lan, tidak peduli siapa yang menang atau kalah, dia akan bisa memancing di perairan yang bermasalah. Peluang mendapatkan buku emas sangat meningkat. Semakin saya memikirkannya, semakin baik strategi ini. Oke, kalau begitu sudah beres. Besok dan lusa, aku akan mencari kesempatan dan mari kita lakukan adegan ini. Kali ini, perjalanan ke kota Jiushui nampaknya kembali seru. Chen Feng mengangkat sudut mulutnya dan tersenyum acuh tak acuh. Keduanya berbaring di pagar dan memutuskan masalah besar. Saat hampir tengah hari, Chen Feng naik taksi sendirian dan datang ke rumah sakit. Orang pertama yang dikunjunginya adalah Bai Lang. Bai Lang juga seorang laki-laki, ketika dia melihat Chen Feng, dia mencabut jarum infus dan melompat dari tempat tidur. Gila, aku baik-baik saja. Dia menatap Chen Feng dengan mata penuh kerinduan. Cedera sebelumnya membuatnya merasa sangat bersalah. Saya tidak dapat membantu Chen Feng dan sangat menyalahkan diri sendiri. Meski belum pulih, dia tetap ingin melakukan apa yang dia bisa untuk Chen Feng. Berbaring di ranjang rumah sakit sungguh tidak nyaman. Gerakan roda apimu yang tak terkalahkan benar-benar bodoh. Itu melukai musuh 100 kali dan melukai dirimu sendiri 250. Chen Feng tidak berdaya dan berkata dengan marah, tetapi jika kamu pikir kamu bisa menahannya, tinggalkan rumah sakit. Meski Bai Lang terluka, ia paham bahwa membiarkan Bai Lang mengikutinya akan menyembuhkan lukanya lebih cepat daripada rumah sakit. Ya, Bai Lang yang masih sedikit kecewa tiba-tiba mencerahkan matanya. Setelah melalui prosedur pemulangan, keduanya datang ke bangsal Jinguji Yongye bersama. Teman-teman dari timur, apa kabarmu? Begitu dia memasuki pintu, Chen Feng berkata sambil tersenyum dengan cara yang agak mengejek. Ini juga bodoh, dia juga menulis kepada seorang teman dari timur di papan Paladin. Ini sangat menyenangkan.
Jinguji Yongye duduk dengan tenang di atas tempat tidur, memancarkan pesona yang tak tertandingi meski ia mengenakan gaun rumah sakit. Tidak, dua perawat cilik nimfomaniak, dengan alasan membaca daftar obat, terus mencuri pandang ke arah Jinguji Yongye dari samping. Setiap kali saya melihatnya, saya melompat kegirangan. Meskipun Chen Feng telah melihat adegan ini berkali-kali, dia tetap merasa iri. Orang ini Jinguji Yongye seharusnya hidup dengan memakai topeng. Gila, kamu di sini. Melihat Chen Feng datang, Jinguji Yongye segera menyapanya. Chen Feng dan Bai Lang berjalan menuju tempat tidur bersama. Bai Lang langsung membawa bangku dari samping dan menyerahkannya kepada Chen Feng. Ketika kedua perawat itu melihat seseorang datang, mereka meninggalkan bangsal dengan sadar. Setelah Chen Feng duduk, dia tersenyum dan berkata kepada Jinguji Yongye, Wang Xinyao akhirnya mendapatkan bintang lari. Ngomong-ngomong, di mana wanita jalang yang berjanji padamu untuk menyelamatkan Gong Yuqianlei? Apakah dia akan memenuhi janjinya? Mendengar ini, mata indah Jinguji Yongye tampak sedikit kesepian. Dia menggelengkan kepalanya dengan lembut dan berkata, tidak ada berita tentang mereka sejak itu, dan aku tidak bisa menghubungi mereka. Gila, aku harus menyerahkan padamu untuk menyelamatkan Qianlei. Tiga api di antara alisnya menyala kembali. Pada momen ini, juga terlihat betapa cemasnya Jinguji Yongye. Chen Feng menghela nafas, dia sudah lama menduga bahwa bajingan klan kekaisaran hanya memanfaatkan Jinguji Yongye. Bagaimana dia bisa bersusah payah meminta seseorang dari Dark Abyss? Bahkan dari klan kekaisaran, orang gila Dipper belum tentu memberinya wajah. Bagaimanapun juga, wanita ini, Gong Yuqianlei, benar-benar boneka eksperimental yang paling sempurna. Usahanya yang sia-sia untuk membantu Jinguji Yongye menang dalam permainan pembunuhan. Sejujurnya, sangat sulit menyelamatkan orang dari Dipper. Anda telah melihat anak buahnya, dan kekuatan tempur planet terakhir sekuat Edibar. Tidak hanya itu, semua kekuatan tempur ini memiliki kemampuan abnormal yang menantang langit. Mereka semua adalah makhluk istimewa di antara puluhan juta atau bahkan miliaran orang. Plus yang mengisolasi, medan magnet Edibar, Li Yam yang kuat, entah apa keberadaan mengerikan lainnya yang ada. Selain itu, menurut boneka percobaan yang saya kenal bernama Cao Bai Bai, ada beberapa pangkalan di Dark Abyss. Pangkalan tempat dia berada adalah pangkalan biasa, dan penelitian khusus itu semuanya secara misterius terletak di tempat lain. Tidak ada yang tahu di mana markas ini berada. Jadi, sangat sulit untuk menyelamatkan Gong Yuqianlei, sangat sulit. Semua ini benar-benar merupakan kesulitan, dan Chen Feng tidak melebih-lebihkan sama sekali. Dipper gila itu pasti akan berhati-hati saat berhadapan dengan boneka eksperimental sempurna seperti Gong Yuqianlei. Akan sangat aneh jika bisa dirampok dengan mudah. Mata Jinguji Yongye menjadi kesepian lagi. Dia menundukkan kepalanya dan terdiam untuk waktu yang lama. Melihat hal tersebut, Chen Feng tiba-tiba mengangkat sudut mulutnya dan tiba-tiba berkata, tetapi, betapapun sulitnya, akan selalu ada jalan. Bagi saya, tidak ada yang tidak mungkin. Jinguji Yongye langsung mengangkat kepalanya. Ekspresinya masih datar, namun ada secercah harapan di matanya. Dia berkata kepada Chen Feng, orang gila, selama kamu bisa menyelamatkan Qianlei, saya bersedia melakukan apa saja, termasuk menceritakan hal-hal tentang klan kekaisaran. Chen Feng bertanya sambil tersenyum. Tangan Jinguji Yongye tiba-tiba meraih selimut itu. Setelah beberapa saat kusut, tangannya menjadi rileks. Ya, ini adalah sebuah kata, tapi dia memutuskan untuk mengatakannya. Dia rela memberikan segalanya untuk Gong Yuqianlei. Bahkan terjerumus ke neraka. Dengar, terakhir kali di Shenzong, Gong Yuqianlei, perempuan jalang, sangat pintar sehingga dia bersikeras agar kamu menyembunyikan urusan klan kekaisaran dariku. Kamu adalah orang bertelinga lembut yang juga takut pada istrimu. Kamu punya kekuatan, membuatku merasa sangat sia-sia. Hasilnya kita sudah berbelok, kenapa kita tidak menceritakannya? Chen Feng mendengus dingin, melampiaskan kekesalannya. Terakhir kali dia berada di Shenzong benar-benar membuatnya merasa tidak berguna. Yang paling dia benci adalah orang yang menganggap dirinya baik kepada orang lain. Jika Anda baik kepada orang lain, Anda tidak peduli apakah orang lain bahagia atau tidak. Belum lagi apakah saya memiliki kualifikasi untuk bersikap baik kepada orang lain. Gong Yuqianlei adalah orang seperti itu, setelah hidup lebih dari 50 tahun, dia mengira seluruh hidupnya telah menemukan jawabannya. Selalu suka berdakwah dan selalu suka mengambil keputusan untuk orang lain. Tahukah kamu bahwa perilaku seperti itu sangat menjengkelkan? Orang gila, apakah kamu benar-benar punya ide?
Melihat Chen Feng yang menggerutu, Jinguji Yongye juga tahu bahwa dialah yang mengecewakan Chen Feng hari itu. Tapi sekarang selama Chen Feng bersedia menyelamatkan Gong Yuqianlei, dia bersedia menebus semuanya. Omong kosong, apakah menurutmu aku bercanda? Chen Feng berkata dengan marah, mengingat lukamu tidak serius, kamu akan mengikutiku kembali ke gedung kecil Bai nanti. Ini malam, katakan saja apa yang ingin kamu katakan, bukan? Memahami. Tidak, pada pertemuan keluarga kekaisaran yang akan datang, Jinguji Yongye, seorang pria tangguh, sudah ada di sana. Dengan ketaatan Jinguji Yongye, dia pasti bisa mengelabui perkataan rubah tua lainnya. Bab 879. Tahu. Jinguji Yongye mengangguk. Sepasang mata, masih menatap Chen Feng dengan penuh kerinduan. Mengetahui bahwa Jinguji Yongye masih mengkhawatirkan metode penyelamatan, Chen Feng tersenyum dan berkata, adapun Gong Yuqianlei, kamu tidak perlu khawatir. Saya sangat mengenal psikopat Dipper. Untuk boneka eksperimental yang sempurna, dia tidak akan terburu-buru mengambil tindakan. Dia akan membiarkan boneka uji hidup dalam keadaan normal selama sebulan, mengamati dan mencatat semua indikator keadaan normal boneka uji, lalu memulai percobaan. Tentu saja, meski sebulan terasa lama, masih sangat sulit bagi kita untuk menemukan markas di mana Gong Yuqianlei berada. Tapi, terkadang kamu tidak boleh terlalu kaku saat melakukan sesuatu. Untuk menyelamatkan Gong Yuqianlei, kamu tidak harus pergi ke markas Dark Abyss. Apakah kamu lupa apa yang dikatakan Gong Yuqianlei kepada kami tentang alasan mengapa dia tidak menua? Apa maksudmu? Jinguji Yongye masih tidak mengerti. Chen Feng tidak bisa berkata-kata, dia tidak mengerti bahkan setelah membicarakannya, dia benar-benar sedikit bodoh. Dia melanjutkan, Gong Yuqianlei melompat ke laut dari Pulau Pipa pada hari badai petir 30 tahun yang lalu. Setelah itu, dia dibawa keluar laut oleh ratusan lobster, dan dia selamat. Sejak saat itu, dia menjadi abadi. Dengan metode Dipper, dia pasti bisa bertanya tentang hal luar biasa ini. Coba pikirkan, apa yang akan diperlakukan setelah dia mengetahui hal ini. Berbicara tentang ini, Jinguji Yongye tiba-tiba mengerti. Saya pasti akan pergi ke Pulau Pipa, tempat 1000 air mata mengalir ke laut, untuk mencari tahu apa yang terjadi. Terkadang dia harus mengagumi Chen Feng, yang selalu tepat sasaran dengan kata-katanya. Tentu saja, Dipper pasti akan membawa Gong Yuqianlei ke Pulau Pipa. Sambil tersenyum acuh tak acuh, Chen Feng mengangguk dan berkata, ya, kamu tidak bodoh. Berdasarkan pemahaman saya tentang Dipper, hal aneh seperti membawa lobster, orang gila itu pasti akan pergi dan menyelidikinya secara pribadi. Mengetahui hal ini, kita tidak perlu bersusah payah untuk menemukan Gong Yuqianlei dan Dipper. Kita hanya duduk santai dan menunggu di Pulau Pipa dan menunggu mereka datang ke rumah kita. Bukankah itu akhir dari dunia? Dengan sumber daya yang sekarang Anda kendalikan Shenzong, memantau seluruh Pulau Pipa bukanlah tugas yang sulit, bukan? Saat Jinguji Yongye menjelaskan niatnya kemarin, dia sudah berpikir untuk menyelamatkan Gong Yuqianlei. Karena dia tahu bahwa pada akhirnya, masalah ini akan tetap menjadi tanggung jawabnya. Siapa yang menyuruhnya bekerja keras? Tidak. Itu sudah menjadi kenyataan. Tapi tidak apa-apa, aku sudah lama tidak melihat Dipper gila ini, jadi aku sedikit merindukannya. Apalagi, ia juga ingin mengetahui jawaban apa sih si pembawa lobster itu. Ekspresi kegembiraan akhirnya muncul di wajah tampan Jinguji Yongye. Kata-kata Chen Feng mencerahkan. Selama Pulau Pipa diawasi, Gong Yuqianlei pasti bisa menunggu. Orang gila, terima kasih. Terima kasih ini datang dari lubuk hati saya yang paling dalam. Kecemasan yang saya rasakan akhir-akhir ini telah hilang. Oke, jangan membuatku jijik dengan rasa mualmu. Jika lukanya tidak serius, aku akan membawamu ke gedung keluarga Bai nanti. Ingat, kamu berjanji padaku. Chen Feng berdiri dan melambai ke Jinguji Yongye. Dia sudah memutuskan untuk mengadakan pertemuan dengan anggota keluarga kaisar malam ini. Dan dengan menceritakan hal ini sebelumnya, saya juga ingin Jinguji Yongye merasa nyaman. Dengan cara ini, orang ini akan memimpin pembicaraan di pertemuan keluarga kekaisaran malam ini. Saatnya mengungkap misteri klan kekaisaran. Setelah meninggalkan kamar Jinguji Yongye, Chen Feng datang ke bangsal Situ Beima. Meskipun dia tidak menyebutkan, dia berhubungan dengan rumah sakit hari ini. Ada orang yang dia kenal tinggal di lingkungan lajang kelas atas ini. Setelah mendapat kabar tersebut, Situ Beima akhirnya bisa diselamatkan. Situasi kini stabil dan tidak ada bahaya bagi nyawanya. Dia ditembak sekali, tapi bahkan tidak dibunuh. Belum lagi,
Pria ini memiliki kehidupan yang cukup sulit. Mendorong pintu ruang perawatan Situ Beima, dia melihat Situ Waner, yang telah berdiri di samping Situ Beima. Situ Hai, sebaliknya, juga menguap. Rupanya, mereka berdua menjaganya sepanjang malam. Mendengar suara pintu dibuka, kakak beradik itu langsung kaget. Melihat Chen Feng, Situ Hai secara naluriah memanggil, "Tuan," sementara Situ Waner berdiri dengan sedikit gugup. "Tuan Chen Feng." Situ Waner adalah gadis yang lembut, tapi dia terlihat sangat gugup saat ini. Ada emosi kompleks yang tak terlukiskan di matanya. Karena dia tahu kedatangan Chen Feng akan menentukan nasib ayahnya. Chen Feng menyipitkan matanya dan tampak serius. Dia mengabaikan Situ Hai dan hanya mengangguk ke arah Situ Waner. Anak ini, Situ Hai, selalu menyebutnya Tuan. Awalnya aku tidak peduli, tapi sekarang aku merasa sedikit jijik. Dia datang ke ranjang rumah sakit Situ Beima dan menoleh untuk melihat Situ Beima sedang tidur nyenyak. Melihat ekspresinya saja, dia memang jauh lebih baik. Setidaknya, tidak ada tanda mati di wajahnya. "Bagaimana kabar Presiden Situ?" Chen Feng bertanya pada Situ Waner. Sebelum Situ Waner sempat menjawab, Situ Beima seperti terbangun dari mimpi dan membuka matanya sambil menangis. Chen Feng. Matanya terbuka lebar, dan ada ketakutan di dalamnya. Situ Beima terengah-engah, terbangun dengan kaget, terlihat bahwa Chen Feng telah menjadi mimpi buruknya. Suara Chen Feng sendiri membuat sarafnya bereaksi begitu intens. "Ayah, kamu baik-baik saja." Keadaan Situ Beima membuat Situ Waner ketakutan. Dia dengan cepat menggunakan tangannya untuk membelai dada ayahnya. Perlahan, mood Situ Beima akhirnya sedikit rileks. Tapi ekspresinya kesepian, dan dia masih menatap Chen Feng dengan rasa takut. Chen Feng hampir geli, apakah ini masih bos dari saudara Pao? Dia berkata dengan nada sedikit sarkastik, "Ada apa dengan Presiden Situ saya? Anda adalah Presiden Asosiasi Saudara Pao, dan Anda memiliki 500 anggota geng di bawah Anda. Mengapa Anda begitu tersesat? Saya, Chen Feng, bukan seorang hantu jahat." Situ Beima mengerucutkan bibirnya yang kering, sementara Situ Waner pergi menuangkan air. Dia berkata dengan suara lemah, "Tuan Chen Feng, saya, Situ Beima, benar-benar salah kali ini. Anda dapat mengambil nyawa saya kapan saja. Saya sama sekali tidak memiliki keluhan." Sekarang, baginya, Chen Feng bahkan lebih menakutkan daripada hantu jahat. Tidak terbayangkan untuk memusnahkan seluruh keluarga Lan sendirian. Dan dia dan Chen Feng adalah musuh, dan dia harus membayar harganya. Bahkan jika dia dibunuh oleh Chen Feng, dia tidak mengeluh. "Saya hanya berharap Chen Feng tidak melibatkan keluarganya, dan dia akan puas." Situ Waner yang sedang berjalan membawa air tiba-tiba menjabat tangannya saat mendengar perkataan ayahnya dan hampir menjatuhkan gelas air tersebut ke tanah. Situ Hai, sebaliknya, berlutut tepat di depan kaki Chen Feng dengan suara pop. Dia menarik kaki Chen Feng dan berteriak dengan keras, "Tuan, tolong jangan bunuh ayah saya." Mendengarkan permintaan belas kasihan Situ Hai, Chen Feng tidak hanya tidak mengalah, tetapi menjadi sedikit marah. Dengan ekspresi marah di wajahnya, dia berteriak, "Berdirilah, sebagai seorang laki-laki, kamu harus berlutut ke langit dan berlutut di depan orang tuamu. Sekalipun lututmu patah, kamu tidak bisa berlutut di depan orang lain. Laki-laki pasti punya tulang. Yang paling dia tidak suka dalam hidupnya adalah pria yang menangis." Situ Hai terhuyung ketakutan dan langsung menahan air matanya. Chen Feng saat ini sangat menakutkan baginya. Dia berdiri dengan gemetar, matanya malu-malu, bahkan tidak berani menatap Chen Feng. Chen Feng kemudian berkata kepada Situ Beima, "Situ Beima, kamu juga bos geng. Ada beberapa hal yang tidak perlu saya bicarakan terlalu banyak. Membunuh orang untuk membayar hutang dan membayar kembali uang adalah prinsip kuno. Meskipun kamu gagal membunuhku, kamu bersatu dengan keluarga Lan untuk membunuhku berkali-kali dan membunuh adikku. Aku bisa mengampuni kamu, tapi pria di belakangku juga tidak bisa mengampuni kamu." Bab 880. Bai Lang berdiri di samping Chen Feng, matanya dipenuhi kebencian. Bai Rui mati di tangan Situ Beima, dia berharap bisa memotong Situ Beima menjadi beberapa bagian dengan 1000 pedang. Satukan keluarga Lan dan ingin membunuhku tanpa rasa terima kasih. Ini adalah pilihanmu sendiri. Tidak ada yang memaksamu. Sebagai seorang laki-laki, kamu harus berani menanggung konsekuensinya. Secara logika, nyawamu seharusnya hilang dalam perjuangan kemarin. Orang-orangkulah yang menyelamatkan hidupmu dari peluru keluarga Lan.
Jadi tidak peduli bagaimana kamu menghitungnya, hidupmu adalah milikku. Permintaanku sangat sederhana, mati dan pergi ke neraka untuk menebus kesalahan Bairui. Nada suara Chen Feng sangat dingin, seperti hukuman mati. Dia bukan orang suci, tapi dia masih memiliki perasaan. Kematian Bairui adalah rintangan yang tidak bisa dia lewati. Situ Beima harus mati untuk meminta maaf. Mata Situ Beima tiba-tiba sedikit meredup. Kemudian dia menghela nafas lega dan berkata, Tuan Chen, saya bersedia mati, tetapi bisakah Anda menoleransi saya untuk beberapa hari lagi? Saya ingin mengurus masalah saudara Pao. Sekali masalah saudara Pao sudah ditangani, aku akan melakukan apapun yang kamu lakukan. Kejahatan yang dilakukan kali ini begitu serius sehingga sulit untuk bertahan. Namun dia tidak yakin bahwa saudara Pao akan melakukannya. Kamu masih berpikir bahwa saudara Pao akan bergabung dengan keluarga Lan? Chen Feng mencibir dan berkata, kamu bersatu dengan keluarga Lan untuk membunuhku. Faktanya, saudara Pao akan bergabung dengan keluarga Lan untuk membunuhku. Berapa banyak menurutmu apakah kamu, Situ Beima, layak? Kamu tidak perlu khawatir tentang klub Broter Pao. Saya siap membiarkan Luo Rongyan mengambil alih klub Broter Pao. Luo Rongyan. Situ Beima sedikit terkejut. Dia segera memahami bahwa Chen Feng ingin mengubah klub Broter Pao menjadi kekuatannya sendiri. Pada saat ini, dia benar-benar tidak dapat menahan apapun, dan berdoa, Tuan Chen, meskipun saudara Pao sekarang tidak memiliki pemimpin, bagaimanapun juga, ini adalah geng yang terdiri dari 500 orang. Tidak sesederhana itu bagi pemilik Rongyan untuk menaklukkannya. Meski mati, bukan berarti kakak Pao akan mati. Klub Broter Pao mungkin akan terkoyak, tetapi arena pertarungan bawah tanah tidak dapat menelan semuanya. Ini adalah fakta. Bukan Luo Rongyan yang ingin menaklukkan saudara Pao Hui, tapi aku, Chen Feng, apa? Kamu pikir aku tidak bisa melakukannya? Kata Chen Feng dengan sangat mendominasi. Otak Situ Beima ini juga terluka. Dikatakan bahwa Luo Rongyan bertanggung jawab atas Pao Ge Hui, tetapi orang di balik layar jelas-jelas adalah dia. Ini tidak jelas sama sekali, sungguh konyol. Tidak. Situ Beima akhirnya sadar. Lain ceritanya jika Chen Feng mengambil tindakan secara langsung. Namun dia masih berkata dengan sedikit cemas, saya bodoh. Jika Tuan Chen Feng mengambil tindakan, apalagi saudara Pao, tidak peduli seberapa kuat geng itu, mereka hanya dapat ditangkap tanpa bantuan. Namun, di antara 500 saudara ini, masih ada beberapa yang lebih setia kepada saudara Pao. Jika Tuan Chen Feng benar-benar mengambil tindakan, pasti akan ada konflik dan korban jiwa. Sebagai presiden, saya memiliki wewenang. Saya bersedia membantu Tuan Chen Feng untuk menenangkan hati orang-orang dan membuat peralihan saudara Pao menjadi penguasa Rongyan dengan lancar. Chen Feng menatap Situ Beima dengan penuh minat, menggelengkan kepalanya dan berkata, Situ Beima, jangan berpikir hanya karena ini, aku tidak akan membunuhmu. Jika kamu benar-benar berpikir begitu, maka itu terlalu sederhana bagimu. Sepertinya orang ini ingin mengambil risiko sebelum dia mati. Situ Beima buru-buru berkata, Tuan Chen Feng, Anda salah. Saya tidak bermaksud demikian. Saya tahu bahwa saya sudah menjadi manusia fana. Alasan mengapa saya bertanya seperti ini adalah karena keegoisan saya. Saudara Pao akan menjadi keluarga Situ saya. Sudah diwariskan selama 5 generasi. Jika di tangan saya, saudara Pao akan mengganti nama belakangnya. Sekalipun saya mati, saya tidak akan malu bertemu leluhur saya. Yang saya minta hanyalah Tuan Chen Feng, demi Waner, bisakah Anda menunggu sampai Xiao Hai menjadi dewasa dan mengembalikan saudara Pao ke Hai? Saya tahu ide ini agak tidak realistis dan berlebihan, tapi tolong, Tuan Chen Feng, demi saya menjadi orang yang sekarat, mohon berjanjilah kepada saya. Saya tidak punya imbalan apapun. Saya hanya bisa membantu Tuan Chen Feng dan menggunakan beberapa hari ini untuk mengantarkan Pao Broter Gui lengkap yang mematuhi perintah Rongyan. Tuan Chen Feng, tolong. Mata tulus Situ Beima bergetar. Kakak Pao akan menjadi nenek moyang keluarga Situ, membangun fondasinya melalui kerja keras, pada generasinya sudah melewati 5 generasi. Jika warisan-warisan leluhur dipotong bersamanya, dia tidak akan bisa kembali ke makam leluhurnya. Ini adalah sesuatu yang dia tidak akan pernah terima bahkan jika dia mati. Sekarang, saya tidak lagi menginginkan kematian atau keabadian, saya hanya berharap Chen Feng menunjukkan belas kasihan, dan bertahun-tahun kemudian, persaudaraan Jenderal Pao akan diwariskan kembali kepada keturunan keluarga Situ. Jika itu masalahnya, maka dia akan mati tanpa penyesalan. Ledakan. Saat ini,
Cangkir di tangan si Tuaner tiba-tiba jatuh. Dengan bunyi, pop, dia berlutut dan berkata dengan berlinang air mata, Tuan Chen, saya tahu Anda adalah orang yang baik. Tolong, penuhi permintaan terakhir ayah saya. Jika kamu setuju untuk mengembalikan saudara Pao ke Xiaohai di masa depan, aku bersedia bekerja sebagai sapi, kuda, budak, dan pelayan untukmu, dan melayanimu selama sisa hidupku untuk membalas budi kamu. Kakak, si Tuhai di sampingnya juga meneteskan air mata. Dia melihat semuanya hari ini. Dia bahkan bersumpah dalam hati bahwa dia akan menjadi pria yang kuat. Hanya dengan cara inilah keluarga Situ dapat didukung. Saya tidak akan memenuhi harapan saudara perempuan dan ayah saya. Chen Feng membantu Si Tuaner berdiri dan menyeka air mata dari sudut mata Si Tuaner dengan ibu jarinya. Dia menghela nafas sedikit, Si Beima adalah binatang buas, tapi dia melahirkan sepasang anak yang baik. Kamu tidak perlu menjadi sapi, kuda, budak, atau pembantu. Jika waktunya tiba, kamu dan Si Tuhai akan bekerja untuk Luo Rongyan. Aku akan memberitahunya. Chen Feng tersenyum ringan, lalu berbalik dan pergi dengan cepat. Ketika dia berjalan ke pintu bangsal, dia berkata lagi, Si Beima, dalam 5 hari, Anda akan menyerahkan perkumpulan saudara Pao kepada Luo Rongyan. Selama 10 tahun, saya akan mengembalikan perkumpulan saudara Pao ke Si Tuhai. Jangan main-main, jika tidak, lain kali kamu tidak hanya akan merugikan dirimu sendiri. Dengan ancaman, dia dan Bailang membanting pintu lalu pergi. Dalam 10 tahun, balas dendam pasti akan selesai pada saat itu, dan saudara Pao tidak perlu bertemu lagi. Oleh karena itu, tidak ada salahnya mengembalikan Pao Gehui ke Si Tuhai. Anggap saja itu sebagai balasan atas kebaikan Si Tuaner. Setelah keduanya pergi, tinju Bailang yang dipegangnya akhirnya mengendur. Awalnya, dia ingin membunuh Si Beima sekarang. Tapi dengan adanya Chen Feng, dia menahannya. Karena Si Beima masih berguna bagi Chen Feng, dia tidak keberatan menunggu 5 hari lagi. Namun, balas dendam Bai Rui pasti akan terbalas. Chen Feng mengeluarkan sebungkus hibiscus king dari sakunya. Dengan jentikan tangannya, sebatang rokok terbang dan dimasukkan ke dalam mulutnya. Saat dia hendak mengeluarkan korek api, dia tiba-tiba melihat seorang perawat sedang menatapnya. Maaf, aku lupa kita ada di rumah sakit. Dia segera mematikan rokoknya lagi dan tersenyum jujur. Perawat itu mendengus dan memutar matanya sebelum pergi. Chen Feng sangat malu, dan energi kesedihan di hatinya terguncang oleh pemandangan ini. Dia tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya, lalu berkata kepada Bailang, Bailang, kamu kembali ke gedung keluarga Bai dulu, aku ingin mengunjungi pasien. Meskipun saya telah meninggalkan pesan untuk Bai Xian, saya belum menerima tanggapan. Sejujurnya, sekarang saya sudah datang ke rumah sakit, saya masih ingin melihat Bai Xian. Bisakah kebencian selama 3 tahun dihilangkan? Sejujurnya, dia juga tidak tahu. Tapi saya tidak menyangkal bahwa saya sangat bersemangat. Setelah mengalami permainan pembunuhan ini, dia sekali lagi mengidentifikasi sebuah masalah. Saya tidak pernah bisa melupakan Bai Xian. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.